Oke, kita lanjutkan teman-teman karena waktu tadi kita habis. Kita sampai di ucapan terima kasih. Oke, jika kita orang sudah membantu kita dalam bentuk apapun, misalnya teman-teman minta tolong, Pak atau Ibu, maaf dong saya tidak bisa, tangan saya lagi sakit, bisa tolong minta tolong angkatkan tas saya nggak ya, atau koper saya ke situ misalnya. Kemudian teman-teman nggak ucapkan terima kasih, itu juga bukan etika yang baik. Karena kita sudah dengan bertanya, kita meminta tolong orang lain untuk sesuatu hal yang tidak kita ketahui, atau kita minta tolong terhadap sesuatu. Jadi jangan lupa ucapan terima kasih, karena sesuatu hal etika seperti ini itu tidak diajarkan di sekolah teman-teman. Di SD, SMP, SMA itu mungkin diajarkan dalam arti kata kita diajarkan ucapkan terima kasih. Tetapi jika orang tua, teman-teman bergaul di dalam keluarga, kemudian keluarga tidak menerapkan seperti itu, setelah kita meminta tolong kemudian tidak diajarkan cara berterima kasih, itu nanti sampai gede tuh akan terbiasa bahwa setelah orang lain menolong, bukannya terima kasih, dia cuman ngasih kode lah atau apa, tapi nggak mengucapkan dengan kata-kata kita. Itu juga nggak boleh ya teman-teman ya. Biasakan terima kasih, ucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Dan yang terakhir, teknik kecakapan komunikasi interpersonal dalam kecakapan bertanya yang terakhir adalah bersiaplah menerima jawaban secara positif. Oke, kalau itu berarti kita harus mampu untuk menerima jawaban positif, apalagi jawaban negatif ya. Jika kita bertanya sesuatu hal yang misalnya kita pengen tahu nih, contoh ya, kalimat yang konotasi. Misalnya suatu hal yang tidak pantas untuk teman-teman tanya. Misalnya, Ibu anaknya sudah berapa? Kadang-kadang kalau di negara tertentu untuk ditanya anak sudah berapa, sudah punya suami atau belum, berat badan kamu berapa, itu sesuatu hal yang tidak lazim yang diucapkan ya. Apalagi misalnya cowok nanyain ke cewek, kamu berat badan kamu emang berapa sih? Ih, tersinggung banget teman-teman. Jangan salah, suatu hal itu kita perhatikan cara bertanya kita dengan baik dan benar. Kita jika teman-teman bertanya secara negatif atau bertanya sesuatu hal yang tidak pada tempatnya, jika misalnya contoh tadi saya bilang, hanya ke seorang perempuan nih, dia misalnya tidak kurus seperti Biola gitu, Spanyola Biola. Kemudian kamu bertanya tentang masalah berat badan sama dia. Oh, berat badan kamu emang berapa sih? Itu tersinggung. Jadi teman-teman juga bersiap mendengarkan respon jawaban dari secara positif atau negatif tergantung dari kecakapan teman-teman dalam bertanya. Jadi uh, uh, biasakan sedari sekarang untuk mengucapkan berpikir dulu sebelum bertanya. Oke ya. Kita lanjutkan ke pembahasan kita yang ketiga, itu kecakapan dalam berkomunikasi. Oke, di sini seperti yang teman-teman lihat ada teman-teman boleh baca ya di sini ya. Hubungan antara manusia dibina atas dasar kecil yang mengakrabkan, yang terbit dari kata hati yang tulus. Dengan membuka pintu komunikasi berarti kita kecakapan membuka pintu komunikasi ya, sorry ya. Dengan membuka pintu komunikasi berarti kita memiliki komitmen untuk membina kerjasama. Oke, di sini manfaatnya nih meningkatkan kedekatan hubungan emosional. Ketika bertemu dengan teman segeralah membuka pintu komunikasi dengan cara melambaikan tangan dan sebagainya. Kemudian senyum, berjabat tangan. Cara berjabat tangan juga ada bervariasi. Ada yang menepuk bahu, ada yang hormat saja, ada yang memang menjabat kedua tangan dan lain sebagainya. Semuanya sopan. Karena setiap negara memiliki tata cara membuka pintu komunikasi secara berbeda. Di negara kita, jika kita membuka komunikasi itu adalah dengan berjabat tangan atau dengan misal melambaikan tangan, itu suatu hal yang lumrah bagi kita. Kita bertemu dengan guru di jalan, misal bertemu dengan guru, kita cium tangan, itu suatu hal yang lazim yang kita lakukan ya kepada orang yang lebih tua. Misalnya ketemu dengan tetangga tetapi dia sudah tua, kemudian kita ketemu di jalan, secara otomatis kita pasti cium tangan. Kemudian bertemu dengan saudara lain, misalnya dengan sejawat, teman seumuran, itu pasti kita akan uh, nepuk bahu atau hey atau merangkul misalnya karena teman dekat, kemudian lain sebagainya. Tetapi kalau untuk di luar negeri, biasanya mereka membuka pintu komunikasi dengan cipika-cipiki, misalnya cium pipi kiri, pipi kanan gitu. Itu suatu hal yang lumrah. Tetapi untuk di negara Jepang misalnya, mereka tidak menjabat tangan untuk teman-teman mereka dengan membungkuk, itu tanda adalah hormat atau salah satu membuka pintu komunikasi. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kecakapan keterampilan menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun itu tidak harus dilakukan atau pembelajaran dari sekolah, tetapi karena terbiasa teman-teman melakukan
menjaga sopan santun, etika dan lain sebagainya, itu secara otomatis akan membuka pintu komunikasi dengan baik, teman-teman. Secara teman-teman berkomunikasi secara interpersonal dengan orang lain, dengan menjaga sopan santun dari pakaian yang kita gunakan, khususnya untuk perempuan nih yang mungkin misalnya tidak berjilbab. Kemudian dia menggunakan pakaian yang terbuka, misalnya eh, transparan, terbuka, kemudian dengan baju yang ngetat dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya itu malah tidak sopan, teman-teman. Pada saat posisi pakaian teman-teman dilakukan, teman-teman berada di pantai, itu suatu hal yang lumrah. Orang akan terbiasa menggunakan bikini misalnya. Tapi pada saat teman-teman datang ke kantor, ke suatu acara formal, ke acara nikahan, kemudian dengan datang baju dengan yang terbuka, itu tidak sopan santun. Walaupun teman-teman merasa itu adalah pakaian teman-teman rapi dan lain sebagainya. Tetapi orang yang melihat akan merasa risih. Justru orang yang melihat teman-teman mungkin akan merasa pede dengan apa yang teman-teman pakai misalnya. Saya badan saya kan bagus, saya pakai baju ketat aja, saya pakai baju gaun misalnya, tetapi gaunnya yang membentuk tubuh gitu. Kemudian rambut dinaikkan ke atas misalnya, buat teman-teman mungkin biasa, tetapi pada saat orang yang melihat risih karena baju yang terlalu terbuka, itu juga tidak menjaga sopan santun. Oke, jadi di dalam komunikasi itu kita harus bisa tahu etika apa yang kita lakukan. Oke ya teman-teman, di minggu ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan nanti di pertemuan ke-12, 13, dan 14. Minggu ini kita tidak ada tugas, jadi teman-teman bisa tonton video saya sampai selesai. Nanti kita lakukan diskusi ya di WhatsApp grup seperti biasa. Saya harap teman-teman sudah paham. Jika ada pertanyaan, saya berharap ada pertanyaan, teman-teman bisa kita lakukan di diskusi di WhatsApp grup. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.